Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan pelajar, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pemuda-pemudi yang telah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Lamot Martinus Manurung, berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk memberikan sebuah paparan, memberikan sebuah masukan, ataupun memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya banggakan, pernahkah kita mengingat di dalam sehari-hari kita selalu menggunakan media sosial? Pernahkah kita mengingat berapa kali kita sehari melakukan scrolling, melakukan penggunaan akun media sosial? Apakah yang kita lakukan itu memiliki dampak terhadap mental atau konsentrasi? Maka dengan itu saya berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu ingin memberikan sebuah paparan pembelajaran bagi kita semua dengan tema dampak psikologis media sosial, membedah algoritma media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi. Next. Fakta membuktikan negara kita, Indonesia, menempati peringkat nomor 1 di dunia dalam penggunaan akun media sosial TikTok dengan jumlah pengguna sebanyak 194,37 juta. Data ini membuktikan dan menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat nomor 1 di dunia. Next. Lalu pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu, rekan-rekan, sebenarnya media sosial itu apa sih sistem kerjanya? Sistem kerja dari akun media sosial itu sendiri memiliki algoritmanya, di mana algoritma itulah yang mengikat Bapak Ibu untuk selalu menggunakan media sosial tersebut. Bagaimana sistem mereka untuk mempertahankan selama mungkin perhatian Bapak, Ibu, rekan-rekan di dalam menggunakan platformnya masing-masing. Next. Hal ini kita buktikan, kita bisa lihat sehari-hari. Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Ketika kita bangun dari tidur, yang biasanya dulu kita sewaktu kecil, kita selalu diajarkan untuk merapikan tempat tidur, mencuci muka. Namun sekarang pola perilaku kita sudah ketika bangun tidur kita selalu pasti melakukan pengecekan media sosial. Ketika makan, kerja, di dalam perjalanan, dalam masak, duduk, dan lain-lain, kita tidak bisa terlepas lagi dari namanya media sosial. Karena media sosial sudah menjadi kebutuhan primer dan menjadi darah daging di kehidupan kita sehari-hari. Next. Lalu seperti yang saya katakan di awal tadi, statistik pengguna yang kita dapatkan dari data lokal dan sumber We Are Social and Meltwater, Indonesia berada pada peringkat nomor 1 dari 10 negara pengguna TikTok terbanyak pada Juli 2025 dengan jumlah pengguna sebanyak 194,37 juta. Disusul Amerika Serikat sebanyak 146,07 juta. Lalu diikuti Brazil, Meksiko, Vietnam, Pakistan, Filipina, Rusia, Thailand, dan Bangladesh. Lalu, next. Sebuah jurnal ilmiah dari Wahana Pendidikan yang ditulis oleh Rahmania, Abdullah, dan Mujayapura pada tahun 2025 dilakukan sebuah survei terhadap 45 responden. Dan dari 45 responden ini sebanyak 44,4% pengguna akun media sosial TikTok itu menggunakan akun media sosial itu sebanyak 1-3 jam sehari. Disusul oleh 37,8% sebanyak 4-5 jam dan sebanyak 8,9% responden menggunakan akun media sosial sebanyak lebih dari 5 jam. Lalu next. Lalu, akun media sosial ini sendiri Bapak Ibu ternyata memiliki pola atau menjadi agen untuk
mampu mengubah persepsi masyarakat. Bagaimana akun media sosial mampu merubah pola perilaku masyarakat kita sendiri. Dari jurnal ilmiah yang dilakukan terhadap 45% 45 responden tersebut, dilakukan sebuah survei dengan melihat quotes sedih di TikTok. Sebanyak 62,2% dari 45 responden tersebut cukup sering melihat quotes sedih ataupun konten sedih di TikTok. Hampir 3-5 kali seminggu. Lalu diikuti 22,2% responden hampir setiap hari melihat quotes sedih di TikTok. Lalu, next. Nah, lalu setelah dilakukan penelitian, perasaan setelah melihat konten tersebut, sebanyak 64,4% responden atau sebanyak 29 responden merasa lebih sedih dan terbawa perasaan. Dan sebanyak 13 responden atau 28,9% responden merasa tenang karena merasa dipahami. Sebanyak 9 atau 20% tidak berpengaruh. Ternyata Bapak Ibu, media sosial itu sendiri sudah melakukan atau sudah mampu mengubah pola perilaku pengguna ataupun masyarakat kita sendiri. Bagaimana media sosial mampu mengubah secara perlahan pola perilaku daripada pengguna sendiri. Next. Lalu, ternyata di dalam penggunaan media sosial tersebut ternyata memiliki dampak. Dampak yang pertama itu adalah menyasar kepada kognitif, penurunan memori ataupun daya ingat. Dampak inilah yang paling sering kita dapatkan, yang kita sering lihat. Bahwa dengan kita selalu melihat konten-konten media sosial, kita merasa FOMO, haus, takut kehilangan, takut merasa kita ketinggalan zaman. Dan malah ini yang nanti malah menjadikan kita memiliki penurunan memori ataupun daya ingat. Dan dengan adanya sifat FOMO itu, kita menjadi kurang kreativitas. Karena apa? Kita selalu haus tanpa pernah kita mencoba untuk membuat sesuatu. Dan dari penggunaan media sosial yang berlebihan tersebut, ternyata kita menjadi lebih sulit fokus. Karena kita menjadi sebuah kebutuhan primer. Sedikit-sedikit kita ketika bekerja selama 1 jam, kita pasti langsung haus lihat HP, scrolling HP, butuh konten, haus konten. Kita selalu mengonsumsi konten untuk menyenangkan diri kita karena kita yang sudah menjadi masyarakat yang mudah bosan. Next. Lalu, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan penyelamatan diri dari kecanduan konten ini sendiri? Yang pertama itu pengontrolan durasi waktu. Bapak Ibu kita, apabila kita ingin melakukan penyelamatan diri terhadap kecanduan atau ketercanduan penggunaan media sosial itu, kita harus mulai dari sekarang. Kita membatasi, kita mulai melakukan, bisa juga kita gunakan fitur screen time limiter untuk mengontrol penggunaan daripada media sosial itu sendiri. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memfilter konten. Konten yang kita hadapi itu, yang kita terima itu kadang ada konten yang tidak baik, konten yang rasis, sara, ataupun yang tidak benar-benar mendidik. Kita bisa menggunakan filter konten. Jangan pernah ragu untuk menggunakan fitur tidak tertarik. Karena dengan filter konten ini, kita menggunakan tidak tertarik, kita bisa mendapatkan konten sesuai yang kita mau. Kita menjadi bisa mengontrol konten yang ingin kita konsumsi. Next. Jadi, rekan-rekan, Bapak Ibu, ternyata penggunaan media sosial itu sendiri mampu mengubah pola pikir kita. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, mulai saat ini juga, marilah kita mengurangi
mengontrol diri kita. Bagaimana media sosial mampu mengubah psikologis kita dari masyarakat yang produktif menjadi masyarakat yang konsumtif. Kita menjadi lebih tidak produktif karena kita hanya sebagai penerima, tidak pembuat. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak mulai hari ini, marilah kita mulai mengurangi penggunaan media sosial agar tidak sampai merusak dampak mental kita dan konsentrasi kita di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya berikan mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya cintai.